Oke, kembali lagi di Pildun Update. Kali ini gue mau bahas dua pertandingan. Jadi quarter final sudah resmi berakhir ya, dengan menyisakan 4 tim yang akan bermain di semifinal. Kemarin Argentina dan juga Kroasia sudah duluan. Nah, kali ini dua pertandingan yang gue mau bahas adalah yang pertama itu Portugal Maroko. Dari starting line up ini sudah gue pertanyakan juga ya. Dari starting line up Portugal main dengan formasi seperti kemarin. Cuma Neves yang digantikan, Cavallo digantikan oleh Neves pada saat melawan Swiss ya. Sisanya sama, Ronaldo kembali lagi dicadangkan. Nah, sedangkan Maroko tanpa seorang Mazraoui, pemain yang cukup penting menurut gue, sama Aguerd, back tengahnya. Ini dua pemain yang menurut gue cukup penting di lini pertahanan dari Maroko. Nah, jalannya pertandingan seperti apa? Ya, Maroko sepertinya tidak banyak berubah dari pertandingan lalu ya, melawan Spanyol. Mereka tetap defense, mereka tetap rapat di belakang dan juga di tengah. Ya, kelihatan mereka jarak antara pemain tengah dan pemain depan serta pemain belakang itu rapat gitu. Sehingga Portugal sulit sekali untuk menembus gitu lini lini pertahanan dari Maroko lewat tengah. Ya, Bernardo Silva, Otavio itu susah banget memberikan bola dari tengah. Dan kelihatan jarak pemain Portugal di lini tengah itu sangat jauh dengan lini depan. Sehingga sirkulasi bola yang dilakukan oleh Portugal ini cenderung lambat. Ya, dan sangat mudah diantisipasi. Praktis di babak pertama cuma 3 peluang. Satu dari Joao Felix, dua dari Joao Felix, dan tiga dari Joao Felix. Jadi tiga-tiganya dari Joao Felix. Tendangan dua masih nembak burung, satunya itu di save ya di awal-awal heading. That's it. Justru Maroko di menit 30-an ke atas menurut gue mereka mulai mengimbangi. Mereka mulai dengan tentu saja fighting spirit, dengan fisik yang luar biasa, dengan stamina yang luar biasa, permainan 1-2 sentuhan juga beberapa kali dalam transisi. Mereka justru bisa membuat peluang-peluang yang cukup berbahaya ke gawang dari Portugal. Ya, tendangannya masih melenceng tipis, tapi sudah mulai itu terlihat ancamannya. Nah, sampai di menit 42 Yusuf En-Nesyri bisa cetak gol. Lompatnya tinggi banget, tapi itu murni kesalahan kiper menurut gua. Karena kiper ketika memutuskan dia keluar dari sarangnya untuk menggapai bola, dia sudah harus pastikan bola itu dia dapat. Kalau dia seperti itu tadi malam, di mana dia keluar tapi bolanya nggak dapat, bahkan nggak kesentuh sama dia, yaitu blunder kiper menurut gua, murni blunder kipernya Diego Costa. Masuk babak kedua, Cancelo Ronaldo masuk menit 51, mulai di situ ya. Mulai kelihatan Portugal mainnya lebih ngepres dan Maroko lebih parkir bus ya, lebih parkir bus. Mereka di menit 57 ganti kapten mereka juga, masukin dari ya. Sebenarnya dari lini pertahanan Maroko itu mereka pakai 3 pemain cadangan loh di back tengah. Ya, di back tengah hanya si Achraf Hakimi yang pemain utama. Jadi sebenarnya mereka pun tidak dalam kekuatan terbaik. Nah, yang menjadi permasalahan adalah ketika Maroko makin parkir bus, maka Portugal pun sebenarnya lebih mendapatkan space di tengah untuk bisa mengalirkan bola. Ya, dan mereka mendapatkan beberapa peluang. Beberapa peluang menurut gue yang harusnya bisa menjadi minimal 1 gol. Oh, Felix tendangannya bisa di save, Bono luar biasa, Ronaldo juga bisa di save, Gonzalo Ramos, Pepe headingnya beberapa senti di samping gawang, terus Bruno Fernandes tendangannya bisa tipis banget di atas gawang. Jadi peluang Portugal ketika di babak kedua Ronaldo masuk, Cancelo masuk, di menit 69 Vitinha masuk, Leao masuk, lebih banyak peluang. Ya, Ricardo Horta masuk pun lebih banyak peluang gitu loh. Yang gue lihat lebih banyak peluang. Tapi mereka tidak bisa eksekusi itu menjadi gol. Itu yang menjadi problem. Dan sampai menit akhir ya praktis kayak gitu. Crossing ya nggak banyak peluang yang berbahaya banget, kecuali di menit terakhir kemarin kan PP.
Jadi secara overall, apakah Maroko layak menang? Iya. Murni karena Portugalnya tidak greget sama sekali, telat panas. Dan Maroko pun bermain dengan fighting spirit yang luar biasa. Itu yang gue harus akui. Bertahan mereka sangat kokoh. Sangat sulit menembus lini pertahanan yang berlapis dari Maroko. Dan mereka semua hampir selalu berlari. Ini yang menjadi keunggulan dari Maroko. Pemainnya itu fight sampai detik-detik terakhir. Semua pemain hampir cedera menurut gue, tapi mereka fight sampai detik-detik terakhir. Dan mereka luar biasa sejauh ini. Bisa ngalahin Belgia, bisa ngalahin bukan ngalahin Belgia ya, nyingkirin Belgia dari fase grup. Mereka bisa ngalahin Spanyol walaupun sampai adu penalti, bisa ngalahin Portugal. Dan mereka menjadi tim pertama dari Afrika yang lolos ke semifinal, rekor sejarah ya untuk Maroko. Selamat untuk Maroko. Tapi yang gue mau gue mau benarkan juga adalah kemarin itu kan banyak ya, pada saat lawan Swiss, Ramos masuk menggantikan Ronaldo, cetak hat-trick, semua bilang wow luar biasa, Ronaldo nggak usah main lagi, mending Ramos aja. Tapi yang orang lupa adalah perbedaan penekanan kepada Ramos ini sebelum pertandingan lawan Swiss dan setelah pertandingan lawan Swiss. Sebelum pertandingan lawan Swiss, siapa yang kenal Ramos? Siapa yang mengekspektasi dia akan menggantikan Ronaldo? Dan siapa yang berekspektasi dia akan main luar biasa? Nggak ada. Ya. Tapi, maka dari itu dia kan bisa mainnya lepas kan? Dia bisa main lepas, dia bisa cetak hat-trick. Tapi ketika dia bermain di bawah tekanan yang besar di pertandingan kemarin, ditaruh lagi sebagai starter, pressure-nya kan berbeda dong. Ya kemarin dia sudah cetak hat-trick, pasti di pertandingan kali ini bisa juga cetak hat-trick, bisa juga cetak gol, bisa juga menjadi pahlawan dari Portugal. Ternyata di babak pertama 0.0 kontribusi dari Ramos. Gak bisa ngapa-ngapain. Gak bisa ngapa-ngapain. Dan kan kemarin banyak kan yang bilang, wih iya Portugal main tanpa Ronaldo luar biasa, emang Ronaldo ini perusak tim. Itu analisa yang menurut gue paling, apa ya, bahasa paling simple, paling nggak kasar untuk menggambarkan analisa bodoh seperti itu. Ya kan? Bertahun-tahun Portugal digendong oleh Ronaldo. Dan sekarang Anda berbicara layaknya Ronaldo itu tidak ada gunanya di Portugal. Dan kelihatan tadi malam tanpa Ronaldo di babak pertama, nothing. Main kayak apa Portugal tadi malam babak pertama tanpa Ronaldo? Main kayak orang tanpa kepala semua. Bener-bener tanpa kepala semua. Nggak bisa mikir, nggak bisa apa. Mainnya lemas, mainnya nggak ada fighting spirit. Karena lu butuh sosok leader. Lu butuh sosok leader. Lu butuh sosok kayak pemain yang bisa menyemangati lu setiap saat. Walaupun dengan keras, walaupun dengan bentakan. Tapi at least dia bisa menyemangati tim. Kelihatan kemarin gak ada pemain seperti itu sebelum Ronaldo masuk. Setelah Ronaldo masuk kelihatan kan Portugal lebih banyak dapat peluang. Nah ini yang menjadi problem. Tampaknya pelatih ini termakan oleh seruan netizen yang katanya dia bikin petisi Ronaldo harus dicadangkan, dengan pandit-pandit gak jelas itu yang bilang Ronaldo harus dicadangkan. Lihat kemarin buktinya apa? Justru Portugal gak lolos menurut gue karena Ronaldo dicadangin. Sesimpel itu. Ya ini menjadi problem gitu. Ya ini menjadi problem bahwa ya gue nggak ngerti lagi harus ngomong apa, tapi sesimpel lu memutuskan sesuatu yang penting aja lu nggak bisa gitu sebagai pelatih. Lu termakan oleh netizen yang sok tahu ya, yang isi hatinya itu cuma iri dengki doang. Jadi ya lu makan sendiri lah, memang layak kalah ya, dan Portugal nggak lolos. Dan kemungkinan besar ini menjadi Piala Dunia terakhir buat Ronaldo. Dia sudah cetak 9 gol di 8 gol ya. 8 gol di Piala Dunia. Dan ya gue tidak melihat dia main lagi di 2004 2000 berapa? 2026. Udah 41 tahun umurnya, jadi kemungkinan besar ini akan menjadi Piala Dunia terakhir buat Ronaldo. Nah, lanjut kita ke Prancis Inggris. Ya, Prancis Inggris juga sama. Prancis turunkan pemain yang selalu bermain. Ya, pemain itu aja. Inggris pun demikian. Ya, pertandingan terakhir mereka melawan siapa ya? Terakhir itu mereka main bagus banget itulah. Ya, sebelum inilah ya mereka menang 4-1. Mereka menang 4-1 ya kalau nggak salah, itu kan semua 3-0 lawan Senegal. Lupa gua.
Lawan Senegal itu kan semua orang happy gitu kan. Semua orang bilang Inggris main luar biasa. Diturunkan lagi skuadnya yang sama. Yang terjadi apa? Ya, sebenarnya Inggris pun gak main jelek, tapi mereka kurang efektif. Mereka dapat peluang penalti nggak masuk juga dari Harry Kane. Sedangkan Prancis bermain lebih efektif. Mereka cetak gol lewat Chouameni, tendangan jarak jauh, keren banget, dan heading dari Giroud. Jadi ya secara overall Yoris juga mainnya lagi keren banget, 6 save dilakukan oleh Yoris. Dan secara murni efektivitas, dan kembali lagi ini turnamen sama dengan Maroko, nggak perlu main cantik, nggak perlu main lebih bagus, tapi lu efektif, lu bisa memenangkan pertandingan dengan cara apapun, ya lu layak ke semifinal. Dan Prancis bisa melakukan itu, ya Prancis bisa melakukan itu, dan kelihatan peran Griezmann kan yang berkali-kali gue bilang perannya Griezmann itu sangat penting di Prancis. Dia menjadi pemain yang bisa menggerakkan mesin ini, ya dia bisa menjadi jantung ibaratnya. Dan Prancis lolos ya ke semifinal. Jadi Argentina akan ketemu dengan Kroasia dan Prancis akan bertemu dengan Maroko. Sebuah PR yang berat juga untuk Prancis bisa membongkar Maroko dengan permainan seperti kemarin. Jadi kita nantikan nanti apakah ada kejutan ya dari Maroko ini. Apakah dia bisa berbuat banyak dan bisa menjadi tim pertama justru yang masuk ke final dari Afrika. Oke, segitu dulu dari gua. Salam sepak bola.